Sini, nonton vlog yuk. Aduh. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Only Channel. Kali ini kita ditemani sama Bebeng guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Lakuannya persis monyet guys. Nih. Maaf saya baru bisa update nih ya, berhubung saya baru sembuh. Dan buat teman-teman yang mungkin lihat postingan saya di fitur community sekitar 3 minggu lalu, saya posting bahwa saya COVID gitu ya. Saya juga memutuskan untuk isoman atau saya perawatan sendiri di rumah, tapi tetap dikonsultasi dengan dokter gitu. Beli obatnya juga konsultasi dengan dokter gitu ya. Alhamdulillah udah sembuh. Itu di postingan di community itu saya kan bingung tuh ya, pas minggu pertama saya COVID itu saya bener-bener yang gejalanya lumayan berat gitu. Saya tuh khawatir kucing-kucing ketular. Banyak informasi yang saya baca, artikel-artikel yang berbeda-beda gitu. Ada yang bilang nggak nular sama kucing, ada yang bilang bisa nular sama kucing, ada yang bilang bisa nular sama kucing, tapi dari kucing ke manusia nggak bisa balik lagi nular. Mereka hanya menular sesama kucing nantinya kayak gitu ya. Karena kucing banyak dan saya bingung karena kita serumah kena semua. Kalau misalkan saya ke rumah sakit atau dirawat di luar, saya bingung kucing saya siapa yang ngurusin. 20 ekor siapa yang ngurusin. Akhirnya saya saya maksain untuk saya tetap ngurusin kucing seperti biasanya walaupun dalam kondisi saya bener-bener lagi tepar. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman soal merawat kucing pada saat saya kena COVID kemarin. Pengalaman versi saya pribadi, mungkin pengalaman orang lain akan berbeda-beda gitu ya. Apakah COVID yang di badan kita gitu bisa menular ke kucing kalau kita berinteraksi atau berkontak langsung dengan kucing kayak gitu ya. Pertama saya akan cerita dulu kronologis pertama kali saya kena COVID. Jadi yang pertama kena itu sebenarnya bukan saya tipikal orang yang lumayan tertib gitu ya, lumayan waspada. Tapi kan saya nggak hidup sendiri gitu ya, di rumah ada orang lain juga. Yang pertama kena itu abang saya, dia juga memilih isoman dengan berbagai pertimbangan gitu ya, tapi tetap konsultasi dengan dokter. Karena kita tinggal serumah, rumah kecil pula gitu ya, punya kamar masing-masing, tapi tetap satu rumah gitu ya. Dan saya banyak kucing di rumah ini gitu ya. Pada akhirnya saya pun mulai ngerasain gejala-gejala COVID. Yang pertama saya rasain itu nggak bisa cium aroma apapun, bener-bener hilang gitu ya. Pertama kali itu saya ngehnya itu teman-teman, waktu saya buang kotoran kucing. Biasanya kan bau tuh ya. Nah, itu tuh nggak bau sama sekali. Saya mulai curiga. Pas makan juga rasa makanan tuh udah nggak enak, udah hambar, lebih ke pahit kayak gitu ya. Terus badan tuh mulai nggak enak gitu ya, saya mulai ngerasa kayak di dalam tenggorokan tuh udah nggak enak gitu rasanya tuh, kayak udah mau flu parah, kayak udah mau demam, badan tuh udah kayak di badan di punggung tuh udah nggak enak lah gitu ya, kayak kita masuk angin kayak gitu ya. Akhirnya malamnya itu saya meriang. Saya meriangnya bener-bener meriang sampai saya tuh nggak bisa ngendaliin teman-teman, sampai gigi tuh itu nggak bisa berhenti ketek-ketek gitu ya. Terus badan tuh gemeter, bener-bener gemeter gitu. Pada saya tuh udah pakai celana panjang, udah pakai jaket, udah pakai selimut yang tebel. Saya meriang ada mungkin hampir 1 jam, badan tuh panas banget. Terus pas berhenti meriangnya itu badan saya tuh basah keringetan gitu, mulai kepala tuh sakit banget gitu. Saya flu, saya bersin-bersin, saya mulai batuk, udah kering kayak gitu. Walaupun penciuman saya nggak mencium sama sekali, tapi alhamdulillahnya hidung saya nggak mampet. Singkat cerita, saya juga positif gitu ya. Akhirnya konsultasi juga kita ke dokter, konsultasi secara online gitu ya. Saya juga isoman gitu, tapi saya juga sambil ngurusin kucing karena nggak ada pilihan lain gitu ya. Karena nggak ada orang yang bisa diminta bantuan, yang nggak ada juga gitu ya. Nggak mungkin juga kita minta teman atau saudara untuk datang ke rumah bantu ngurus kucing masuk ke rumah kita, di mana di dalam rumah itu ada beberapa pasien COVID kayak gitu ya. Ya udah saya ngurusin juga sendiri seperti biasa gitu ya. Saya melakukan aktivitas mengurusi kucing semampu saya walaupun merangkak gitu ya. Banyak yang nyaranin suruh pakai masker gitu ya, suruh pakai sarung tangan. Jujur aja saya nggak melakukan itu. Saya nggak pakai masker, saya nggak pakai sarung tangan, saya nggak pakai masker saat ngurusin mereka karena pengap gitu ya. Karena saya sendiri napas aja udah susah gitu ya, mana saya flu gitu ya. Sarung tangan karena memang saya nggak punya sarung tangan di rumah. Cuman kucing juga saya kasih vitamin gitu ya. Yang nggak saya lakuin itu pakai cium kucing gitu, saya nggak lakuin gitu ya. Jadi saya menghindari jangan sampai kucing saya minum air bekas saya atau makan makanan bekas saya. Itu aja yang saya hindari gitu ya. Walaupun benar-benar kesiksa guys, ngerawat banyak kucing, kita sendiri aja bangunnya layangan gitu ya. Kepala tuh sakit, termeriang gitu ya. Terus sendi-sendi itu sakit semua gitu ya. Badan tuh rasanya lemes, napas tuh pendek gitu ya. Ngelap kandang itu lama gitu ya, ngos-ngosan pelan-pelan. Dan alhamdulillah kucing-kucing saya sehat-sehat semua teman-teman. Ada banyak teori kan yang saya baca, yang saya tanya. Saya nggak tahu teori mana yang benar, cuman dari pengalaman saya pribadi, mungkin pengalaman orang lain juga ada pengalaman yang berbeda, kita nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah kucing-kucing saya semuanya sehat-sehat aja sampai hari ini. Udah 3 minggu lebih saya udah nggak isoman, udah sehat gitu ya. Rasanya cuma nafas aja yang belum kembali normal, selebihnya udah normal. Kucing-kucing saya sehat-sehat aja semuanya, nggak ada yang
ngeliatin gejala seperti COVID kayak gitu. Tapi dengan catatan yaitu kucing saya selalu saya doping dengan vitamin guys. Vitamin B kompleks, saya kasih imbus, saya kasih kurkuma, saya kasih madu, selang-seling saya kasih itu vitamin. Saya lebih mengkhawatirkan keadaan mereka karena saya takut banget gitu ya. Kalau kucing sakit, saya sendiri sakit, siapa yang akan ngerawat kucingnya kayak gitu ya. Saya nggak akan kuat begadang ngerawat kucing sakit. Cuman ya itu, saya menghindari nggak cium, jangan sampai mereka kontak dengan cairan badan saya. Kayak misalkan kalau saya bersin, saya jauhin gitu ya. Minum, bekas minum saya, biasanya mereka suka minum juga gitu ya. Buang di tempat minum mereka gitu, kadang saya nggak lakuin itu gitu ya. Misalkan saya makan ayam atau apa gitu, kadang yang kucing-kucing dom itu suka minta, itu nggak saya kasih gitu ya. Pada akhirnya ya udah gitu ya, seperti normalnya sehari-hari sebelum saya sakit aja saya berinteraksi dengan mereka gitu ya. Apalagi pas udah kayak minggu kedua tuh saya udah bangun, udah enak gitu ya, udah beres-beres semua, rumah di steril, semua dipel, semua wadah-wadah dicuci, saya pakai Baeklin campur air kayak gitu ya. Saya memang biasa dari dulu pakai Baeklin campur air. Nantilah saya sharing soal itu ya. Ini kesimpulan untuk pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya nggak memberikan statement atau sok-sok berteori soal COVID. Saya bukan ahlinya di situ gitu ya. Tapi pengalaman saya pribadi, alhamdulillah kucing-kucing saya yang saya urus pada saat saya kena COVID dengan gejala lumayan berat ya. Alhamdulillah kucing-kucing saya tidak tertular, aman-aman aja. Next mungkin saya akan berbagi soal apa aja yang saya konsumsi pada saat saya COVID kemarin. Sekarang saya udah mulai berpikir informasi apapun yang bisa saya bagi, nggak melulu soal kucing, saya rasa itu mungkin bisa berguna buat orang banyak kayak gitu ya. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi berjuang melawan COVID gitu ya, semangat, insya Allah pasti sembuh. Harus optimis dulu gitu ya, jangan stres, jangan terlalu merasa kayak tertekan dengan si penyakitnya gitu ya. Kita harus relax, ini lagi pandemi gitu ya, kayak emang kita kena ya udah kita lawan kayak gitu ya. Sebisa mungkin kita berjuang, yang namanya ajal kita nggak tahu, itu urusannya di atas. Terus buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau nggak percaya soal COVID karena banyaknya informasi yang kita serap gitu, di sini saya cuman mau kasih tahu aja berdasarkan pengalaman saya pribadi bahwa COVID itu benar-benar ada, COVID itu nyata, kita nggak di-COVID-kan, nggak dibawa ke rumah sakit lalu mereka bilang di-COVID-kan atau apa lagi gitu ya, enggak ya. Kalau kita murni nih, kita perawatan di rumah, kita merasakan semua hal-hal yang umum dirasakan pasien-pasien COVID lainnya. Tetap waspada aja, tapi nggak perlu juga panik gitu ya, nggak perlu juga stres gitu ya, karena stres itu justru menurunkan imun gitu ya. Ikutin aja prokes yang ada, walaupun setiap kebijakan ada plus minusnya, saya nggak mau komen soal itu gitu ya. Buat teman-teman yang masih harus mencari rezeki di luar sana karena tuntutan perut kayak gitu ya, saya doain kalian semua sehat-sehat, lancar rezekinya gitu ya. Kita menjaga diri untuk tidak tertular COVID dan juga menjaga diri untuk tidak menularkan COVID ke orang lain. Kita melindungi diri kita sendiri itu sama aja dengan kita melindungi orang-orang sekitar kita. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kalian mau sharing juga soal pengalaman kalian soal COVID atau soal menangani kucing pada saat COVID, silakan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.